A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama idza aradta an ta'lama anna ilmaka yanfa'uka am la fatlub min nafsika khamsatan khisalin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah kita berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga berharap rangkaian ibadah yang kita laksanakan, yang telah kita dirikan salatul maghrib dengan berjamaah, mudah-mudahan insyaallah ini akan menjadi bekal, yaitu ialah untuk dimana kita akan menempuh satu perjalanan yang sangat jauh, yaitu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam menghadapi kehidupan dunia ini yang sangat singkat ini, maka fastabiqum bil khairat, kita berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan, mewarnai setiap langkah hidup kita ke depan dengan variabel akhlakul karimah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, yang harus dan selalu berorientasi pada tingkat pemahaman nilai-nilai religius yang lebih tinggi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita hidup di zaman era globalisasi dan informasi, di mana arus informasi dari dunia barat sudah masuk ke rumah, bahkan ke kamar-kamar kita. Mereka dengan cara apapun akan terus mengalihkan, mengecoh akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara, baik melalui media cetak, elektronik, sosial, budaya, politik, cara apapun halal, yang penting tujuan tercapai. Mereka menebar duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, menjegal kawan seiring. Cara apa jadi lakukan? Yang penting umat Islam nggak usah dirubah KTP-nya menjadi tidak Islam. Cukup tanamkan keraguan kepada Quran, tanamkan keraguan kepada hadis, jauhkan umat dari ulama. Makanya fitnah zaman sekarang luar biasa, Pak. Sampai urusan akidah la ilaha illallah, ada aja yang ngotak-ngotik, ya kan? Nggak usah dijelaskan lah, udah pada tahu, ya kan? 23 tahun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang di kota Mekah dan Madinah, merubah satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab. 23 tahun beliau berjuang di kota Mekah dan Madinah, merubah satu bangsa yang terpecah belah menjadi bangsa yang bersatu. 23 tahun beliau berjuang di kota Mekah, merubah satu bangsa yang punya ketergantungan kepada benda menjadi bangsa yang bertauhid. Dari sana semuanya dimulai. Menanamkan, membangun pondasi, menanamkan sebuah keyakinan di dalam hati manusia di saat itu bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak dakwah sholat 5 waktu, enggak, karena memang belum ada perintah. Nabi berdakwah meyakinkan seseorang bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadat, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah di dunia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kita bersyukur dengan
perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diwarnai dengan penuh duka cita, bukan sukacita, duka cita. Rasul diintimidasi, Rasul dimusuhi, Rasulullah bahkan akan dibunuh dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah ditawarkan harta, tahta, wanita agar berhenti berdakwah, tetapi Nabi nggak mau. Bahkan Nabi katakan kalau seandainya bulan dan matahari diletakkan di kedua belah tanganku untuk berdakwah, berhenti berdakwah, Nabi tidak akan berhenti. Ini perjuangan Rasulullah sampai ke situ. Bahkan sampai ke titik darah penghabisan. Ketika beliau akan wafat, bahkan beliau pun berpesan, ummati as-salah, as-salah, as-salah. Umatku salat, umatku salat, umatku salat. Nah, oleh karena itu hadirin yang berbahagia, pesan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjalani roda kehidupan yang sekarang sudah begini adanya, maka kata Nabi, kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu. Berilmu, dengan ilmu, kalau kata guru kita almarhum, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, ya kan? Dengan iman hidup menjadi terarah. Jadi kalau misalnya udah iman tertanam di dalam hati kita, itu hidup kita terarah. Kenapa? Karena kita merasa disaksikan oleh zat yang serba maha, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana tips mengetahui akan ilmu manfaat atau tidak? Maka para ulama, para fuqaha, wala badul hukama idza aradta an ta'lama anna ilmaka yanfa'uka am la fatlub min nafsika khamsata khisalin. Ada salah satunya 5 cara. Yang pertama, hubbal faqri liqillatil mu'natin. Senang hidup fakir karena sedikitnya, yaitu ialah meringankan akan hisabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang kaya itu Pak, seperti Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman alaihi salam itu salah satu nabi yang memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Suatu ketika beliau tuh tidur enggak di singgasana yang indah. Beliau istirahat di suatu masjid. Lalu dikatakan sahabatnya, ya Nabiullah Sulaiman, kenapa engkau tidur di masjid? Kenapa engkau tidur di tempat seperti ini? Bukankah istanamu itu sangat luar biasa? Apa jawab Nabi Sulaiman? Saya sengaja tidur di tempat ini minimal mengurangi pertanyaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala atas harta yang aku miliki. Jadi kalau kita diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu ditanya 2 kali, didapatnya dari mana, dikeluarkannya kemana. Ada yang didapat dari jalan yang halal, lalu dikeluarkan kepada jalan yang haram. Ada yang didapatkan dari jalan yang haram, dikeluarinya di jalan yang haram lagi. Kalau kata pepatah itu, duit setan dimakan jin. Nah ini berat. Jadi berusaha hidup itu fakir, mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab kalau seandainya kita terus mengejar akan kehidupan dunia, waduh bahaya kita kejebak tuh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul
maqabir. Urusan dunia itu kalau dia udah masuk kuburan tuh, dia punya mulutnya udah disumpel sama tanah kuburan tuh, baru berhenti itu urusan dunia. Lalu apakah kita tidak perlu dunia? Perlu. Silahkan cari kesuksesan dunia, silahkan raih kesuksesan dunia, tapi jangan dijadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan, di atas langit masih ada langit. Kalau dijadikan tujuan, di atas orang kaya masih ada orang yang lebih kaya lagi. Akan tetapi jadikan dia sebagai alat, yaitu ialah untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Makanya pesan Al-Imam Syafi'i itu dalam sebuah makalahnya beliau katakan, kitmanul faqri hatta liyazunnan nasu min afatika annaka ghaniyun. Jadi kehebatan manusia itu bukan diukur dari tenaganya yang besar, postur badannya yang sterk kalau bahasa kitanya, tidak, tetapi kemampuan menyembunyikan kemelaratan sehingga orang lain menyangka akan cukup dirinya. Disembunyikan, sembunyikan. Apalagi urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan yang sifatnya ibadah itu harus hati-hati, karena banyak virusnya. Niat mau puasa hari Kamis atau hari Senin, malam Seninnya udah niat, udah cakep tuh, udah mantep dah niatnya pokoknya dalam hati itu. Pokoknya saya mau puasa hari Senin besok. Begitu pas ketemu temennya, ditawarin kopi, bang, kopi bang. Dia bilang begini, waduh, lu jangan nawarin gua kopi dong. Emang lu nggak tahu apa ini hari apa? Ya gitu. Itu baru puasa sekali doang itu. Lah hari Senin. Waduh. Hari Senin tuh puasa. Kayak gua nih. Ya begitu tuh. Padahal baru puasa sekali-kalinya itu. Baru apa namanya? Baru mulai. Itu ada aja godaannya. Maka dari itu hadirin yang berbahagia, kata Imam Syafi'i itu, dia mampu menyembunyikan kemelaratan sehingga orang lain menyangkanya berkecukupan. Walaupun dia itu benar-benar enggak ada, bahasanya dia sembunyikan tuh, supaya orang lain enggak tahu kalau dia emang benar-benar lagi enggak punya. Mana sih perang? Alhamdulillah, berkah. Padahal dia dalam keadaan tidak punya, dalam keadaan fakir, disembunyikan. Ini makan kadang-kadang kita enggak, bukannya disembunyikan malah diapain tuh? Malah diceritain. Jangan, kita sembunyikan. Wa kitmanul ghadab, lalu pandai menyembunyikan amarah. Hatta yazunnan nasu lahi, nyangka orang itu, dia itu mengiranya ridho sama dia, radin, ridho. Kita kesal banget nih Pak, kalau kata orang Betawi itu di hati itu rasanya udah apa namanya, udah mangkel, udah bagaimana gitu, udah kesel banget sama nih orang nih. Tapi dia nggak tunjukkan tuh rasa kekesalannya itu, sembunyikan. Dan ini pernah memang dipraktekkan oleh Rasulullah secara manusiawi. Ketika Rasulullah dakwah ke Taif, kan secara manusiawi, fitrah manusia, siapa sih nggak kesal? Sampai malaikat itu bilang, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau izinkan, gunung itu aku akan angkat, aku akan tibankan kepada mereka. Malaikat aja marah. Rasul, jangan. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu siapa aku. Kalau aku sekarang gagal berdakwah kepada orang tuanya, nanti anaknya. Kalau anaknya nggak berhasil, nanti cucunya. Kan begitu. Secara fitrah manusia pasti kesal juga. Nah, kata Imam Syafi'i,
diusahakan diredam, supaya orang nggak tahu kalau kita ini lagi kesel. Padahal dalam hati, waduh, udah beleduk aja, gimana gitu kan ya. Tahan di sini, sehingga orang lain menyangkanya kepada kita ridho banget, senang banget. Itu susah, Pak. Itu perkara sulit itu. Lalu kemudian wakitmanu syaddatu hatta yazunnan nasu annaka mutannaimun, yaitu menyembunyikan kesulitan, sehingga orang menyangka dirinya itu senang baik. Lo kalau gue lihat sehari kayaknya senang aja, kelihatannya nggak pernah kelihatan susah. Disembunyikan kesulitannya, disembunyikan, jangan sampai orang tahu. Nah, ini juga perkara sulit. Kadang-kadang nggak tahan juga kita. Ya Allah, nulis status lagi di WA, ya kan? Lah jadi sekampung orang tahu semua. Kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam dirinya itu dia ungkapkan ke medsos dan lain-lain sebagainya, sehingga orang mengetahui kelemahan dia. Kata Imam Syafi'i, jangan semarah apapun tahan, sefakir apapun, sesulit apapun jangan kau ceritakan. Mengadulah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membaca Quran, dengan berzikir dan lain sebagainya. Itu solusi. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, maka Allah akan memberikan ketenangan, kedamaian di dalam hati yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Luar biasa. Lalu yang kedua, hubba ta'ati talaba litawab. Jadi tips mengetahui ilmu yang kita pelajari ini manfaat atau tidak. Yang pertama, senang hidup fakir. Yang kedua, senang taat untuk mencari nilai pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau misalnya dia udah seperti itu tuh, dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya alhamdulillah ya Allah, udah masuk waktu subuh, udah masuk waktu zuhur. Mendengar panggilan Allah tuh hatinya seneng banget dengar azan itu. Allah memanggil dia, kerjaan lagi ngapain juga tinggal. Kebahagiaan yang sulit diungkap dengan kata-kata. Hawanya tuh kakinya udah pengen ngelangkah aja ke masjid. Itu menandakan insya Allah ilmu manfaat. Allahu Akbar. Ketika takbir, belumlah baca Fatihah dan takbirnya saja, Allahu Akbar, hatinya gembira, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui media sholat. Hatinya tenang ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, dia resapi kalimatnya. Ketika dia membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, per kalimat dia resapi kata-kata tersebut. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, cukupkanlah kekuranganku, warzuqni, beri aku rizki, wahdini, beri aku petunjuk, wa'afini, beri aku kesehatan, wa'fu anni, beri aku ampunan. Ini kan permohonannya luar biasa ya. Ketika perkata dia hayati, maka jangan heran, terkadang orang yang kalau nilai kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah seperti itu, dia bercengkrama dengan Allah, menyatu dalam kesatuan,
dalam sholat itu urusan dunia. Bahkan kalau seandainya ada suara apapun dari udah nggak terdengar lagi. Khusyuk, hatinya tenang, hatinya adem. Tapi sebaliknya, ketika kita lagi sholat, udah berusaha kita khusyuk, kan ada setan namanya kanzab tuh, kerjaannya ngegodain orang sholat. Makanya ada sufufakum, lurusin, rapetin. Memang karena kanzab memang kerjaannya begitu, supaya orang sholat itu tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, supaya ketika orang sholat tidak ada kedamaian di dalam hatinya. Dia masuk melalui aliran darah, maka persempitlah jalur masuknya melalui zikir dan lapar. Jadi energi iblis itu Pak, energi setan itu, syaitan itu masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Kata Nabi, persempitlah jalur masuknya dengan zikir dan lapar. Lapar itu maksudnya puasa. Zikir itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya ibadah sholat. Ustaz, kadang-kadang saya lagi sholat itu suka nggak bisa fokus. Pikiran kalau kata orang Betawi ngayeng kemana-mana. Ngayeng tuh ngayeng. Balikin lagi. Kata Imam Syafi'i, balikin lagi. Keluar lagi, balikin lagi. Keluar lagi, balikin lagi. Bahwa kita sedang melaksanakan ibadah kewajiban kita kepada Allah, sholat. Kalau nggak dibalikin lagi, hadirin yang berbahagia, yang ada bisa lupa rokaat, bisa lupa bacaan dan lain sebagainya. Balikin lagi, nggak apa-apa, karena memang tingkat kekhusyuan seseorang itu ketika dia menghadap kepada Allah dalam sholatnya berbeda-beda. Kalau untuk ukuran kita nih, Allahu Akbar, ketika takbir dikumandangkan, lalu lafaz niat diucapkan, lalu hati mengiringinya. Aku niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum fardhu lillahi ta'ala. Masuk, udah cukup. Udah cukup tuh segitu tuh. Kalau untuk ukuran kita, ya. Tapi kalau untuk ukuran para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, itu belum cukup, ya, belum cukup tuh. Dia harus sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, sudah pasrah keseluruhannya. Sehingga apa yang telah dialami oleh beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sedang sholat, dipanah aja nggak terasa, dicabut panahnya, minta dulu nanti saya sholat dulu baru dicabut panahnya, ketika sholat juga nggak terasa. Ini kan luar biasa. Kalau kita belum bisa kayaknya. Allah, ada nyamuk ya kan, wah, baru suara nyamuk. Wah, pokoknya sangat luar biasa dah. Mantapin dalam hati. Kalau hatinya nggak mantep-mantep, maka biasakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada hati yang mangmang. Mangmang tuh apa ya? Ragu ya. Jadi hatinya tuh nggak kayak takbir nggak kena gitu. Allah sampai takbir berulang-ulang. Itu was-was. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Kerjaan siapa tuh? Minal jinnati wan nas. Kerjaan syaitan yang namanya kanzab tuh, di dalam dibisikin tuh kita. Nah, jadi kalau kita misalnya udah mantap, Allahu Akbar, ada tuh, takbir kamu belum sempurna tuh, ulang, jangan didengerin. Nanti kalau didengerin dia mah, waduh, repot kita. Kagak kelar-kelar ngurusin takbir doang. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam, bagaimana? Ya kan? Hubbut ta'ati thalabal tsawab. Yang ketiga, dia itu
apa namanya tuh? Hubbaz zuhdi fid dunya talaba lil faragh. Zuhud hatinya, hidupnya membenci kemewahan dunia untuk mencari ketenangan dalam ibadah. Jadi ama dunia itu udah rada-rada bukan nggak doyan, bukan nggak suka. Jadi dunia itu cukup sampai di sini doang. Cukup sampai di sini, nggak sampai kemari. Cukup sampai di sini aja. Udah, selesai sampai di sini. Dapat rezeki dunia, urusan dunia cukup sampai di tangan. Kalau misalnya ini sampai ke sini, ini yang bahaya. Menjadi hamba-hamba dunia, masuk ada penyakit yang namanya hubud dunya. Nah, ini yang bahaya. Kalau hubud dunya sudah masuk, wah repot dah. Ya itulah jadi seorang manusia yang ketika dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya, saking dia takutnya hartanya berkurang, jangankan untuk berbagi kepada orang lain, buat dirinya sendiri terkadang tidak menikmati. Ini yang begini kan rugi kita. Rumah mewah, mobil mewah, kebun lega. Giliran makan sate kagak boleh, emping kagak boleh, soto babat kagak boleh. Yang dimakan apaan? Kentang rebus, ubi rebus. Berarti nikmat sehat itu luar biasa, hadirin yang berbahagia. Dan yang keempat, senang dia itu akan ilmu manfaat demi menjaga kemurnian hatinya. Tuh, jadi kalau misalnya dia punya ilmu sedikit aja, balighani walau ayatan, itu kan sampaikan walau satu ayat, dia punya ilmunya walaupun sedikit manfaat. Untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, syukur-syukur untuk lingkungannya. Demi menjaga apa? Kemurnian hatinya. Karena apa? Karena ketika dia sudah menuntut ilmu, lalu ilmu itu disebarkan atau diamalkan sesuai dengan kemampuan dia masing-masing, itu dia akan mempunyai ketenangan jiwanya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan yang kelima, yaitu ialah suluk, senang menyendiri untuk menjalankan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang menyendiri, menyendirinya bukan ngapa-ngapain. Lihat, nengok kiri kanan, wah nggak ada orang nih. Masuk ke masjid, duduk di pojok sono. Baca apa? Quran, silahkan. I'tikaf, zikir, istighfar dan lain sebagainya. Tetapi semua yang dia lakukan untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari kesenangan pujian dari manusia. Seperti Imam Bukhari misalnya, beliau ketika akan melaksanakan ibadah qiyamul lail, dibuka pintunya, bunyi roket. Lihat, wah, imam mau tahajud, mau qiyamul lail, ditutup lagi sama beliau, nggak jadi keluar. Kalau kita makan rada-rada beda tuh lempengan itu tuh, berat banget pak, menyembunyikan hal-hal semacam itu, berat banget. Menyendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ungkapkan isi hatinya. Yang diminta bukannya kekayaan dunia, yang diminta ketenangan hidup di dunia, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ketika nikmat itu sudah dapat, maka dia bisa berbagi untuk dirinya, untuk keluarganya dan lingkungannya. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Lalu hadirin yang berbahagia, setelah yang kelima itu kita jalankan, insya Allah kita baru terasa, oh ternyata alhamdulillah di lingkungan kita, di masjid kita, kita hadir di majelis ilmu oleh guru-guru kita yang alhamdulillah beliau semua menyampaikan ilmunya kepada kita tanpa ada yang disembunyikan. Lalu kita yang menerimanya ini, kira-kira ilmu saya manfaat atau tidak? Nah itu yang tadi, yang 5 tadi itu, ya.
Yang pertama, senang hidup fakir karena sedikitnya biaya meringankan hisab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpoya-poya, hidupnya biasa-biasa aja. Lalu kemudian senang taat untuk mencari pahala. Jadi ketika ada peluang untuk mencari pahala itu dia senang banget. Apalagi mendengar panggilan azan, panggilan ibadah, panggilan menuntut ilmu, dan senang hatinya. Lalu zuhud yang ketiga, membenci kemewahan dunia untuk mencari ketenangan dalam ibadah. Sebab kenapa? Kalau seandainya kemewahan dunia ini tidak bisa dimanage, justru wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Akan tertipu kita dengan kemewahan dunia. Yang keempat, senang ilmu manfaat demi menjaga kemurnian hatinya. Bisa berbagi dengan ilmunya. Ilmu apa saja, ilmu dunia juga termasuk di dalamnya. Kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa berbahasa Arab, kita ahli matematik, kita ahli fisika, kita ajarkan saudara kita, kemudian dia menjadi pandai. Itu luar biasa. Jadi seorang guru itu kalau melihat muridnya berhasil dengan ilmu yang diajarkan, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa dan tidak mengurangi akan ilmu tersebut. Dan yang terakhir yaitu ialah dia senang menyendiri taqarrub ilallah. Nawaitu taqarruban ilallah ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigha'a mardatillah. Dia menyendiri dalam kesunyian, dia menyendiri di dalam baik di rumahnya, di kamarnya, di masjid, apalagi silahkan saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang mengingat aku, orang yang berzikir kepadaku, maka aku akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Seberapa banyak? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Silahkan ingat Allah sebanyak-banyaknya pagi dan petang, dalam berdiri, dalam berbaring. Setiap desahan napas yang keluar masuk, bawa zikir Allah, 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 istighfar dan lain sebagainya. Nah itulah yang insya Allah ketika kita sudah bisa mewarnai setiap langkah hidup kita itu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan 5 tadi yang saya sampaikan, kita berasa, oh iya, alhamdulillah, ternyata sedikit demi sedikit ilmu yang kita cari, kun aliman au muta'aliman, menuntut ilmu, au sami'an, mendengarkan ilmu, muhibban, cinta kepada ilmu. Jangan orang yang terakhir, berilmu enggak, menuntut ilmu enggak mau, dengerin ilmu enggak mau, sama majelis talim kayaknya gedeg aja. Gedeg tuh gedeg apa gedeg? Benci. Ngaji mulut di masjid, speaker berisik banget, begitu. Tapi bukan orang sini, bukan orang sono, jauh, Kalimantan Utara. Mohon maaf orang ada Pak, benar, ada aja yang begitu, ya kan? Jangan menjadi orang yang terakhir. Nah, ini celaka kata Rasul. Maka alhamdulillah di masjid kita ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita yang menyampaikan ilmu kepada kita menjadikan ilmunya manfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kesemuanya itu niatnya yang lurus, yaitu mencari ridha Allah. Jangan niat-niat yang lain. Coba kalau kecampur niat yang lain repot ntar. Pulang dari masjid ngelihat tetangganya lagi ngopi depan rumah. Ya, tuh orang ketahuan ada pengajian, ketahuan sholat Jumat, masih aja. Nah itu jangan. Dakwah bilhal tuh kita, mondar mandir tuh dakwah bilhal. Jadi kalau kita lewat depan orang yang ketika azan dipanggil Allahu Akbar, tapi masih santai-santai aja, kemudian kita lewat itu namanya dakwah bilhal tuh. Sekali dua kali dilihat, mudah-mudahan dari demikian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan Rasul itu seperti itu. Beliau berdakwah dengan perjuangan yang sangat luar biasa, memperjuangkan kita sebagai umatnya agar ketika kita nanti kembali kepada alam akhirat, kembali kepada Allah,
kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan udah bisa belum? Udah ya? Ada manfaatnya kita baca Fatihah. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari dan kita belajar di masjid ini menjadi ilmu yang manfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit ilmu yang kita pelajari kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan alam dunia ini ma'asy syafaratil kiramil bararah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina